Arlin dan juga rekan saya. Saya Indra Bekti, artis ternama Indonesia, pastinya akan menemani Anda tentu jadi hidup sehat. Hidup sehat. Dokter Arlin itu tadi kok aku lihat kayaknya ada apa? Labu kuning. Labu kuning, emang Iya, beneran bisa seperti itu? Nah, bisa seperti itu karena banyak banget ya, akhir-akhir ini tuh banyak banget informasi beredar di sosial media, di grup WhatsApp, di grup Facebook, sosial media ya kan. Katanya labu kuning itu bisa membantu mengatasi COVID-19. Wah, heboh tuh langsung ya labu kuning. Ini kan yang sering buat dipakai Halloween gitu ya? Betul, Dibikin gitu mukanya kan. gitu kan. Nah, makanya nih kita mau menjawabnya nih, apakah benar? Makanya sudah ada narasumber kita yaitu Dr. Christopher Ardian, spesialis gizi klinik. Halo, selamat pagi. Apa Selamat pagi, dokter. Sehat dong. Dok, ini fakta atau mitos nih dok? Jadi tuh Labu kuning ini sangat baik untuk dikonsumsi karena memiliki zat antioksidan dan vitamin untuk kesehatan tubuh. Fakta atau Nah, itu mitos, dia. dokter? Jawabannya adalah fakta, Mbak. Fakta. Iya, karena labu kuning ini merupakan salah satu makanan yang sumber vitamin A. Dia tinggi sekali kandungan karotenoidnya. Karotenoid itu kan yang ada di sini itu ada alfa karotenoid, ada beta karotenoid, ada lutein, ada zeaxanthin gitu ya. Dan itu merupakan antioksidan yang sangat kuat. Oh, itu Jadi yang dia- dari tadi disebutin itu adalah antioksidan ya, Betul. dok ya. Oke, baik. Nah, sekarang fakta mitos berikutnya. Konsumsi labu kuning itu konon katanya dapat meningkatkan imunitas tubuh. Fakta atau mitos, dok? Fakta. Fakta juga. Kok bisa gitu, dok? Aku langsung bawa ya satu ini ya. Aku juga. Saya nggak kebagian, dok. Nggak kebagian. Kenapa nih, dok? Kenapa? Nah, tadi yang saya sudah sebutkan. Karena vitamin A di dalam labu kuning ini, ketika kita mengkonsumsi vitamin A, vitamin A itu merupakan salah satu enhance atau yang memodulasi imunitas kita. Memodulasi imunitas. Maksudnya gimana tuh, dok? Supaya imun kita itu menjadi lebih baik. Oh, Karena gitu. vitamin A itu berperan untuk pembentukan sel epitel. Epitel itu kan berarti kayak kulit nih. Kulit itu kan juga merupakan salah satu pelindung. Selain dari kulit, dari saluran nafas, dari saluran cerna, itu juga memerlukan vitamin A. Jadi vitamin A itu sangat penting. Nah, tapi vitamin A yang terdapat dalam labu ini, itu merupakan dalam bentuk karotenoid. Jadi maksudnya Beta karoten. Jadi harus hati-hati di tubuh kita, karoten ini harus dirubah menjadi vitamin A lagi dalam bentuk aktif. caranya gimana, Jadi dok? kalau misalnya kita terlalu berlebihan makan makanan yang mengandung karoten seperti ini, saya ngomong berlebihan ya. Iya. Ya. Pernah ingat nggak dulu ada anak kecil yang makannya wortel terus, tomat terus, Kuning tuh dia- jadinya. jadi kuning. Oh. Kita bilangnya karotenemia. Lapak tangannya kuning, mukanya kuning Ah, gitu jadi kan. kuning. Nah, kenapa? Karena tubuh orang tersebut tidak mampu untuk merubah si karoten ini jadi vitamin A. Wah, Jadi idealnya terlalu berarti seberapa kebanyakan. banyak nih, dok? Nah, itu dia karena setiap orang tubuh itu kan berbeda-beda. Iya. Jadi kita yang pertama jangan berlebihan konsumsinya. Itu juga tetap harus kita hindari gitu. Jadi kalau Nah, kalau- misalnya satu hari gitu ya? Nah, kalau misalnya berlebihan itu berapa banyak sih? Maksudnya berlebihan apakah 2 buah labu ini atau Iya. yang banyak itu seperti apa gitu? Gini, labu ini kan merupakan suatu sumber karbohidrat. Karbohidrat yang kompleks. Jadi konsumsi labu ini sangat baik sekali kalau sebagai pengganti nasi. Oh, pemilihan nasi. Sebagai pengganti nasi nih. Aha. Satu porsi kita sekali makan itu Itu kurang berapa? lebih 100 sampai 120 gram Sebanyak sebenarnya. apa itu? Sebanyak Segini apa kah? tuh, Ini dok? kurang lebih seginilah nih, dua inilah. Dua itu slice 120 begitu, gram, betul. itu 120 gram, itu satu hari. Untuk satu kali makan. Satu kali makan. makan. Tapi kan vitamin A kita atau karotenoid itu kan nggak cuma dari sini aja nih. Iya. Oh, Ada dari wortel, Iya, ada harus dari beragam ya, tomat, dok, ya. beragam. Dan kadang-kadang masyarakat suka salah pengertian nih, bahwa dibilang bahwa wah dokter bilang labu Ini kuning bagus. ini imunnya bagus banget. Oh. Jadi Itu saya terus yang dimakan. pagi, siang, malam, sore selama sebulan Wah. ini labu kuning terus. Iya, betul, Itu yang betul. harus Aduh, dihindari. kelabuan Labu ya, kuning. kelabuan. Kelabuan. Kelabuan nanti. Itu yang harus Ya, berarti harus dihindari. hati-hati ya, jangan sampai jadi kelabuhan hati. Nah, Aduh, bisa aja Dokter Alin. Maaf saya sudah punya istri. Selanjutnya, Nah. labu kuning jika dikonsumsi secara rutin dengan dikukus dapat membantu pemulihan pasien yang terinfeksi COVID-19. Fakta atau mitos, dokter? Jam dulu. Sesaat lagi Sebentar, kita akan sabar. kembali tetap di Hidup Hidup sehat. Sehat. Terima kasih banyak nih Anda masih menyaksikan Hidup Sehat. Mudah-mudahan dengan menyaksikan ini jadi semakin tahu seperti apa sih cara-cara hidup sehat di tengah-tengah pandemi seperti ini. Nah, tadi kita juga masih ngomongin labu kuning ya. Ini menarik sekali, tadi juga ada pertanyaan yang belum terjawab karena kita stop dulu ya. Nah dok nih, jadi labu kuning jika dikonsumsi
kemudian secara rutin dan dengan dikukus, itu dapat membantu pemulihan pasien yang terinfeksi COVID-19. Fakta atau mitos, Dok? Itu jawabannya fakta. Fakta! Karena membantu pemulihan pasien COVID. Nah, ini kadang-kadang masih agak rancu sama saya tuh menyembuhkan dengan pemulihan. Ini rada-rada sama tapi serupa tapi tak sama gitu, Dok. Karena kan kemarin-kemarin banyak beredar info ya, kalau misalnya, wah ini katanya labu ini bisa menyembuhkan COVID gitu kan. Jadi semua orang yang tadi saya bilang, labu direbusin, dimakanin, digadoin terus pagi, siang, malam. Sebenarnya nggak seperti itu. Kalau itu pernyataannya itu hoax. Karena labu ini tidak bisa menyembuhkan pasien penderita COVID. Tapi karena kandungan vitamin A-nya yang tinggi, sedangkan kita tahu vitamin A itu merupakan salah satu bahan untuk yang memodulasi imunitas kita juga. Jadi labu kuning ini bisa dipilih sebagai salah satu makanan yang dapat meningkatkan asupan vitamin A kita. Selain dari wortel, dari tomat, gitu, dari ati ayam. Ini salah satunya ya. Betul. Jadi selama kita mengkonsumsi labu ini dalam jumlah yang tidak berlebihan, yang tadi saya bilang, itu akan meningkatkan asupan vitamin A kita dan akan meningkatkan imunitas kita. Dan membantu pemulihan. Karena kan kalau misalnya kita kena COVID nih, sel-sel tubuh kita rusak. Saluran pernafasan, sel-sel epitelnya itu juga rusak. Saluran cerna mungkin ada yang gejalanya seperti diare gitu ya. Saluran cernanya pun juga pasti akan ada yang rusak. Nah, vitamin A itu salah satu perannya adalah menggantikan sel-sel yang rusak itu tadi. Wow, jadi vitamin A bisa dicari dari bahan-bahan makanan yang memang mengandung vitamin A. Tidak hanya labu kuning saja. Betul. Nah, selanjutnya nih Dok, ngobrolin tentang COVID-19. Setelah sembuh dari COVID-19 itu biasanya kadang-kadang nih banyak yang mengeluh sulit untuk tidur, gitu ya. Nah, konsumsi labu kuning ini dapat membantu seseorang atasi sulit tidur. Ini fakta atau mitos, dokter? Fakta. Fakta. Fakta Nah, juga. kita ngomongin labu bisa? kuning kan keseluruhan ya. Kalau kita ngomongin dagingnya doang, sebenarnya sih nggak ada efek langsung ke tidur tadi. Tapi kita ingat, ini ada salah satu nih di sini. Apa? Biji. Oh, biji. Biji ini bisa dikonsumsi. Diapain tuh, Dok? Tahu kuaci? Ya. Ya, ada biji bunga matahari. Nah, ini salah satunya pumpkin seed. Oh, pumpkin seed. Jadi maksudnya dicemilin Dikonsumsi gitu, sebagai langsung dikonsumsi. cemilan. Apa harus diolah dulu? Diolahnya? Dikeringin dulu, bisa dipanggang, itu bisa disangrai gitu. Nah, biji ini itu mengandung triptofan yang tinggi dan mengandung kandungan mineral zinc yang tinggi juga. Dan di biji labu ini itulah yang bisa meningkatkan hormon serotonin di badan sehingga seseorang itu lebih rileks untuk tidur. Nah, ini minumnya harus sebanyak apa dan sesering apa nih, Dok? Biji ini kan kita konsumsi sebagai snacking, cemilan. Jadi satu porsi biji itu kurang lebih sekitar 1 sendok makan atau kurang lebih sekitar 15-an gram sampai 25-an gram gitu dalam satu kali konsumsi. Jadi dia ini sebagai salah satu sumber protein juga sebenarnya. Kayak kita makan kuaci deh atau biji bunga matahari gitu kan. Kita kan makan juga nggak banyak-banyak banget kan. Dan untungnya kalau misalnya kita makan dari seperti ini kan tidak diasinkan. Karena kalau misalnya kita beli yang udah jadi kemasan, diasinkan. biasanya udah ada rasanya tuh, diasin, natriumnya tinggi. Nah, sedangkan kalau seperti ini kita bisa konsumsi nih bijinya. Baik. Nah, Dok, ini ternyata nih, Dok, katanya tidak hanya COVID-19 saja, dan konon katanya konsumsi rutin labu kuning ini ternyata katanya bisa mengurangi resiko terkena kanker. Fakta atau mitos tuh, Dok? Fakta. Fakta juga. Fakta juga. Waduh, bagus amat ini labu ini ya. Karena tadi saya bilang dia merupakan salah satu sifat yang antioksidan yang tinggi di dalam tinggi ya. labu kuning ini. Salah satu penyebab kanker, kan kanker itu penyebabnya multifaktorial ya. Salah satunya kan adalah radikal bebas yang tinggi di badan. Jadi radikal yang tinggi di badan harus diimbangi dengan konsumsi antioksidan juga yang tinggi. Betul. Dan labu ini juga merupakan salah satu pilihan untuk memenuhi asupan antioksidan kita. Tapi ingat yang tadi saya bilang, jangan berlebihan. Antioksidan itu bisa kita dapatkan dari berbagai macam buah dan sayuran juga kok. Warna-warni. Warna-warni, betul. Warna-warninya itulah yang bagus ya, Dok. Ini warna kuning kan, warna oranye. Nah, itu yang warnanya itu. Baik, Dok. Oke, nah ini Dok, ya tadi udah bahas COVID, terus bahas kanker juga, ya kan. Nah, selanjutnya nih Dok, katanya kesehatan jantung itu juga terjaga dengan rutin konsumsi labu kuning. Ini fakta atau mitos, Dokter? Fakta juga. Wow, fakta juga ya. Juga ini bagus banget ya. Ini gimana tuh, Dok, bisa mengurangi resiko jantung? Pertama, labu ini mengandung tinggi potasium atau kalium. Apa itu, Dok?
kalium. Kalium itu merupakan elektrolit yang baik di badan kita yang membantu proses gerakan dari si otot si jantung itu juga. Itu yang pertama. Terus kedua, dia mengandung serat yang cukup tinggi. Jadi selama kita mengkonsumsinya dia sebagai sumber karbohidrat, sebagai pengganti nasi, pengganti mie, pengganti roti gitu ya. Kita ganti dengan labu kuning seperti ini gitu ya. Secara nggak langsung kita bisa meningkatkan asupan serat. Serat yang meningkat dalam asupan kita secara nggak langsung juga nih menurunkan kadar kolesterol. Dan berpengaruh juga untuk resiko jantung. Wah, bagus banget ini ya ternyata ya. Aduh, tapi lagi-lagi tidak hanya labu kuning aja dikonsumsi ya, tapi ternyata juga kita perlu asupan dari bahan-bahan makanan yang lain lagi betul. gitu. Jadi harus bervariasi ya. Oke, nah Dok, ini terakhir nih Dok. Tips deh Dok, bagaimana caranya supaya kita ini bisa mendapatkan manfaat maksimal dari labu kuning ya kan, dan juga supaya tetap aman nih untuk dikonsumsi oleh kita-kita. Oke. Pertama, kita setiap kali makan harus ada asupan karbohidrat, ada protein dan ada lemak. Labu kuning merupakan salah satu pengganti atau pilihan dari karbohidrat. Selain nasi, mie, singkong, ubi, kentang gitu ya, roti. Ini bisa sebagai pengganti karbohidrat tadi. Ingat, jangan lupa harus imbangi juga dengan kebutuhan dari protein. Ayam, ikan, daging, telur, tahu, tempe, kacang-kacangan, kacang hijau, kacang merah gitu ya. Dan jangan lupa tambahkan juga dengan sayuran. Terus lalu, sekali lagi, labu ini jangan ujung-ujungnya digoreng terus nih. Karena kalau digoreng, pasti kan akan meningkatkan asupan lemaknya, minyaknya. Tadi kita udah bahas, dia bisa menurunkan kolesterol dari peningkatan serat. Tapi kalau mengolahnya dengan cara digoreng, berarti kan minyaknya meningkat lagi kan? Iya, pagi, siang, malam goreng terus gitu labunya, sama aja. Jadi itu nggak baik. Jadi yang penting ya. Sorry, itu apa namanya kalau dikonsumsi itu tuh ini dibuang nggak sih kulitnya Dok itu atau? Dibuang. Dibuang ya? Kulitnya harus dibuang. Biasanya ada kulit yang memang bisa dikonsumsi Iya, gitu Dok. soalnya tadi kan ternyata bijinya bisa dimakan Iya, gitu. Nah ini kulitnya gitu. Kulitnya harus dibuang, nggak keras. Keras. Kulitnya keras Pak. Seret. Kirain gitu loh. Oh ternyata keras ya. Pantasnya tuh dibikin buat apa? Tengkorakan ya Dok ya kalau di Halloween Iya, pasang makanya lampu gitu ya. dibikin Jadi kuat dia tuh makannya. Wah, keras ya ternyata ya. Jadi nggak berguna itu. Baik Dok, terima kasih banyak Dok. Terima kasih. Banyak, Terima Dokter. kasih.